Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan M. Walangadi dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Sistem Informasi, jurusan Informatika. Izinkan saya mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, yaitu materi user experience atau biasa disebut UX atau juga pengalaman pengguna. Materi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Baik, kita ke materi presentasi user experience. Yaitu konsep multidimensi yang mencakup seluruh aspek interaksi pengguna dengan suatu produk, sistem, atau layanan. UX tidak hanya terbatas pada kegunaan produk, tetapi juga mencakup aspek emosional, psikologis, dan estetika yang dialami pengguna selama interaksi tersebut. Menurut ISO, UX adalah persepsi dan respon seseorang yang dihasilkan dari pengguna dan atau antisipasi pengguna suatu sistem, produk atau layanan. UX bukan hanya tentang bagaimana sebuah produk bekerja, tetapi tentang bagaimana produk tersebut terasa bagi pengguna. Pengalaman pengguna yang baik dapat menghasilkan kepuasan loyalitas dan keterlibatan yang lebih tinggi. Sementara pengalaman yang buruk dapat menyebabkan frustasi dan penolakan terhadap produk tersebut. Komponen utama user experience terbagi atas 6 bagian. Yang pertama yaitu usability atau kegunaan. Usability terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, learnability, yaitu seberapa cepat pengguna baru dapat memahami cara menggunakan salah satu produk. Yang kedua, efisiensi, adalah seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas setelah mempelajari produk tersebut. Yang ketiga, memorability, yaitu seberapa mudah pengguna dapat mengingat cara menggunakan produk setelah tidak menggunakan untuk beberapa waktu. Yang keempat, yaitu error tolerance, adalah kemampuan produk dalam memecah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan pengguna. Yang berikut, satisfaction, adalah tingkat kepuasan yang dirasakan pengguna selama dan setelah menggunakan produk. Komponen utama yang kedua yaitu desirability atau daya tarik. Komponen kedua ini terbagi atas 3. Aesthetic, yaitu keindahan visual dari antarmuka pengguna atau biasa disebut dengan UI. Yang kedua, branding, bagaimana elemen visual dan gaya komunikasi produk mencerminkan identitas merek. Yang ketiga, engagement,
yaitu kemampuan produk untuk menarik perhatian dan membuat pengguna terlibat secara emosional. Komponen utama yang ketiga yaitu accessibility atau aksesibilitas. Accessibility memastikan bahwa produk dapat diakses dan digunakan oleh semua pengguna, termasuk mereka yang disabilitas. Prinsip utama accessibility mencakup beberapa bagian. Yang pertama, perceivable, yaitu informasi dan komponen antarmuka harus dapat dipersepsikan oleh semua indera pengguna. Yang kedua, operable, yaitu antarmuka harus dapat dioperasikan oleh berbagai perangkat dan metode input. Yang keempat, understandable, yaitu informasi dan antarmuka harus mudah dipahami oleh semua pengguna. Yang berikut, robust, yaitu produk harus dapat digunakan di berbagai lingkungan dan perangkat, serta kompatibel dengan teknologi bantu. Komponen yang berikut yaitu utility atau kegunaan fungsional. Utility berkaitan dengan fungsionalitas produk itu sendiri, yaitu apakah produk tersebut menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Komponen utama user experience yang kelima yaitu value atau sering disebut nilai. Value adalah persepsi pengguna tentang manfaat yang mereka dapatkan dari produk dibandingkan dengan pengorbanan. Misal, waktu, uang, atau usaha yang mereka keluarkan. Produk yang memberikan nilai tinggi cenderung lebih disukai oleh pengguna. Yang terakhir yaitu fundability atau kemudahan ditemukan. Fundability adalah kemampuan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan mudah. Dalam konteks UX, fundability penting terutama pada situs web dan aplikasi dengan konten yang banyak. Proses desain user experience terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, penelitian pengguna atau user research. Langkah pertama dalam desain UX adalah memahami siapa pengguna produk tersebut, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka menggunakan produk tersebut. Penelitian pengguna dapat meliputi beberapa bagian. Yang pertama, survei dan kuesioner.
yaitu mengumpulkan data kuantitatif dari jumlah besar pengguna. Yang kedua, wawancara pengguna, yaitu mendalami kebutuhan dan motivasi pengguna melalui wawancara mendalam. Yang ketiga, observasi. Observasi yaitu mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk dalam konteks nyata. Yang berikut, personal, yaitu membuat representasi fiktif dari segmen pengguna berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua, proses desain yang kedua yaitu informasi arsitek atau information architecture, AI, yaitu informasi arsitektur melibatkan pengorganisasian, penataan, dan pelabelan konten dalam produk untuk mendukung navigasi dan findability. Baik memungkinkan dalam produk untuk mendukung navigasi tersebut. Pengguna untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan memudahkan dan intuitif. Proses desain yang ketiga yaitu wireframing dan prototype. Wireframing yaitu sketsa atau blueprint dari tata letak antarmuka yang menunjukkan struktur dasar dan hierarki informasi tanpa elemen visual detail. Wireframe membantu dalam merencanakan tata letak halaman dan interaksi sebelum melakukan desain visual. Prototype adalah model fungsional produk yang memungkinkan pengguna untuk menguji interaksi dan alur kerja. Prototype dapat berupa versi digital atau bahkan versi fisik yang sederhana dari produk tersebut. Proses desain yang berikut yaitu pengujian pengguna atau usability testing. Pengujian pengguna adalah tahap kritis di mana prototipe produk diuji oleh pengguna nyata. Tujuan pengujian ini yaitu untuk mengidentifikasi masalah usability dan mengumpulkan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan produk. Pengujian ini dapat dilakukan dalam berbagai skenario, termasuk pengujian A atau B, pengujian heuristik, dan pengujian kualitatif. Proses desain yang berikut yaitu desain visual. Desain visual fokus pada estetika antarmuka pengguna atau UI. Ini mencakup warna, topografi, ikonografi, dan tata letak yang selaras dengan identitas merek dan menciptakan pengalaman pengguna yang menarik. Desain visual juga harus memperhatikan aksesibilitas seperti kontras warna,
yang memadai untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Yang berikut pengembangan dan implementasi. Setelah desain final disetujui, produk kemudian dikembangkan oleh tim teknis. Selama tahap ini, desainer UX bekerja sama dengan pengembang untuk memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan desain dan memenuhi standar usability. Proses desain yang terakhir yaitu interaksi berkelanjutan. Interaksi berkelanjutan atau continuous yaitu proses yang berkelanjutan setelah produk diluncurkan. Umpan balik pengguna terus dikumpulkan dan analisis untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Prinsip-prinsip user experience atau UX. Yang pertama, user centered design atau biasa disebut dengan UCD. Yang kedua, simplicity atau kesederhanaan. Yang ketiga, konsistensi. Yang keempat, feedback. Yang kelima, affordance. Yang keenam, accessibility. Yang berikut tantangan dalam menerapkan UX. Tantangan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kompleksitas kebutuhan pengguna. Pengguna memiliki kebutuhan, preferensi, dan latar belakang yang beragam. Memahami dan memenuhi kebutuhan yang bervariasi ini memerlukan penelitian yang mendalam dan solusi desain yang fleksibel. Tantangan kedua yaitu keterbatasan teknis. Keterbatasan teknologi seperti keterbatasan perangkat keras atau platform dapat membatasi kemampuan untuk merancang UX yang ideal. Selain itu, keadaan anggaran dan waktu juga dapat mempengaruhi sejauh mana UX dapat diimplementasikan. Tantangan ketiga yaitu perubahan tren dan teknologi. UX harus selalu mengikuti perkembangan tren dan teknologi yang terus berubah. Ini berarti desain harus adaptif dan siap untuk ditingkatkan atau diubah seiring waktu agar tetap relevan. Tantangan yang berikut yaitu keterbatasan sumber daya dan dukungan organisasi. Mengembangkan UX memerlukan waktu, tenaga, dan keahlian yang memadai. Tidak semua orang, tidak semua organisasi memiliki sumber daya atau dukungan internal yang cukup untuk mengimplementasikan proses UX secara menyeluruh. Terkadang, kurangnya pemahaman atau komitmen dari manajemen terhadap pentingnya UX juga bisa menjadi hambatan besar. Tantangan yang berikut yaitu mengeksekusi, iterasi, dan pengujian secara efektif. UX yaitu proses yang iteratif, yang berarti produk harus melalui beberapa siklus pengujian dan perbaikan sebelum mencapai bentuk yang optimal. Namun, dalam praktiknya, iterasi yang seringkali sulit dilakukan karena batas waktu, anggaran,
atau tekanan untuk segera meluncurkan produk ke pasar. Hal ini dapat mengakibatkan UX yang kurang optimal atau adanya kompromi dalam kualitas desain. Yang berikut menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan pengguna. Menyeimbangkan kebutuhan bisnis, UX yang baik harus mencapai keseimbangan antara tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang terakhir, tantangan yang terakhir yaitu menyediakan UX yang konsisten di berbagai platform. Desain semakin banyak perangkat dan platform yang digunakan oleh pengguna. Menjaga konsistensi UX di seluruh ekosistem produk menjadi tantangan yang signifikan. Yang berikut, pengukuran dan evaluasi user experience terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, Net Promoter Scores atau NPS. Yang kedua, Customer Satisfaction Score. Yang ketiga, System Usability Score. Yang keempat, Time on Touch. Yang kelima, Touch Success Rate. Yang keenam, Error Rate. Yang berikut, masa depan user experience terbagi atas 5. Yang pertama, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Yang kedua, virtual reality dan augmented reality. Yang ketiga, Internet of Things. Yang keempat, desain inklusif dan aksesibilitas yang lebih baik. Yang kelima, desain berbasis data. Kesimpulan dari materi user experience yaitu merupakan aspek krusial dalam pengembangan produk digital yang berfokus pada pengalaman dan kepuasan pengguna. Dalam era digital yang kompetitif, UX tidak hanya mencakup kemudahan pengguna, tetapi juga melibatkan elemen emosional, estetika, dan kepuasan keseluruhan yang dirasakan pengguna selama interaksi dengan produk. Keberhasilan implementasi UX yang efektif dapat dilihat dari bagaimana produk mampu memenuhi kebutuhan pengguna, memberikan nilai tambah yang signifikan, dan menghasilkan loyalitas yang tinggi. Namun, untuk mencapai hal ini, desainer dan pengembang harus siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara tujuan bisnis dan kenyamanan pengguna. Demikian presentasi yang saya paparkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.